Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, jamaah salat maghrib yang insyaallah semuanya mendapatkan ridha dari Allah SWT, baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibu semua. Marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah serta i'anahnya, sehingga kita sama-sama pada hari ini, malam hari ini sholat berjamaah, sholat maghrib, dan nanti kita insyaallah berjamaah sholat isya. Dan di tengah-tengah antara sholat maghrib dan sholat isya kita ada kajian kitab yang kebetulan saya bawakan, yaitu kitab Nashaihul Ibad. Oleh karenanya semoga dengan apa yang kita bahas nanti menambahkan pada diri kita keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita membahas materi kitab Nashaihul Ibad, kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita dan kita sambung dengan qasidah burdah. Semoga dengan lantaran ini semua menjadikan ilmu kita manfaat dan barokah. Ala dina wal qadin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin, thumma khususan Syaikhul Qadir Jilani wa khususan Syekh Abdin Ibnu Hajar Al Asqalani wa Syekh Nawawi Al Bandani wa jami'i asatiqal madrasatil Qudsiyah wa mimma darul ulum sayulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi amin tazakkurin jiranun bizi salami mazat tadamu'an jara min muqlatin bidami. Ya Rabbi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا
يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم يا رب بلغ مقام واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Wa tarkul minnati zinatul ihsan ila akhirih. Melanjutkan makalah yang ke-8 bab kedua, bahwa ada 8 perkara yang menjadi hiasan dari 8 perkara yang lain. Wa tarkul minnati, dan meninggalkan ngungkit-ungkit, apa ngundat-undat, mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit itu tarku tak dadi sonai, yaitu meninggalkan menghitung-hitung sesuatu yang pernah kita perbuat. Jadi kita lagi nesu nih, ngomongin dulu kan ini aku yang apalah gitu ya. Oh gitu. Pokoknya ngungkit-ungkit perkara yang sudah pernah kita kerjakan. Itu namanya minnah, namanya minnah. Lah orang yang meninggalkan mengungkit-ungkit, ninggalin, padahal kepingin gitu loh. Kamu tuh dulu yang ngerawat saya, itu contohnya kayak gitu, ungkit-ungkit tuh. Itu zinatul ihsani, perhiasannya kebaikan. Jadi kalau kita bisa mencegah, menahan dari ngungkit-ungkit, padahal kita mampu untuk ngungkit-ngungkit, ya, itu kok kisah nahan bener, itu zinatul ihsan, perhiasannya kebaikan. Jadi kita itu termasuk orang yang baik, bahkan ada perhiasannya baik sekali, bisa menahan ngungkit-ungkit. Ai fi'lul hasani, yaitu perbuatan yang baik. Jadi kalau meninggalkan, kalau orang Jawa bilang ngundat-undat, kalau bahasa kita ngungkit-ungkit. Ngungkit-ungkit itu sesuatu yang pernah kita perbuat terus diomong-omongin karena kecewa gitu ya. Itu namanya ngungkit-ungkit. Yo dulu aku yang bangun, nyoblos aku aja nggak mau. Itu mana ini DPR nih kan, pasir diambil lagi. Karena sering tuh kalau habis pemilu tuh udah ngeluarin duit banyak, ternyata nggak ada yang milih, diambil lagi kayak gitu, gitu. Wal khusu'u, dan khusu' zinatus sholati. Zina itu, zina zainun itu pepaes, perhiasan, bukan zina, perbuatan zina bukan. Zinatus sholati, khusuk itu perhiasannya sholat. Khusuk dari sholat itu khusuk, wah itu luar biasa. Perhiasannya sholat yaitu khusuk tadi. Kalau kita sholatnya nggak khusuk, berarti nggak ada perhiasan, cuman cukup ngugurin kewajiban. Sah Pak. Sampean sholat pikirannya belayang gitu, kemana-mana, apalagi depannya ada tulisan itu terus sampean woco kan, sering nggak? Depannya ada tulisan orang bawa kaos gitu, kita sholat di belakangnya, kita nggak sengaja baca itu, ayu ibune dibaca, itu hatinya kita baca, itu kan nggak khusyuk. Itu sah sholatnya, sah, tapi pahalanya orang anak. Sahnya sholatnya mau udah sah. Bagaimana kalau sholat tarawih itu yang kebut-kebutan? Wah, sholat tarawih kan ada itu yang model kebut-kebutan. Sah apa enggak? Asal rukun fi'li dan kaulinya masuk, nih ya.
Jangan biar kita nggak mudah menjustik orang itu nggak sah, terlalu ngebut ya. Asal rukun fi'li dan kaulinya masuk itu tetap sah. Rukun fi'li itu gerakan, rukun qauli itu ucapan. Fatihahnya masih lempeng ya. Baca suratnya lempeng walaupun pendek. Waladhdallin amin yasin Allahu akbar, ini umpamane asal bacaannya Fatihahnya lempeng ya, Qur'annya yang dibaca lempeng itu masih sah walaupun cepat. Terus gerakannya masih tumak ninah itu berhenti sejenak biqadri qauli subhanallah. Jadi tumakninah itu bukan ucapan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana, bukan itu tidak termasuk rukun, bukan. Yang dimaksud tumakninah itu diam, semua tubuh nggak ada yang gerak kecuali cuman bibir. Kiranya berapa ukurannya diam itu? Kurang lebih waktu yang dimakan kita membaca subhanallah ya, paham ya? Saya kasih contoh dikit aja, ini penting masalahnya, jadi biar nggak menjustik orang nggak sah itu yang umpama nih. Sami Allahu liman hamidah subhanallah Allahu akbar, udah sah Pak, udah sah ya. Jadi gitu doang udah sah. Anteng semua kira-kira membaca. Umpama kita nggak baca gimana? Nggak apa-apa, masih sah, masih silent sampean. Sholat semuanya silent kecuali Fatihah ya, diem semua. Sholat patung setelah Fatihah diem, Allahu Akbar diem pokoknya diem semua, itu masih sah. Yang penting ntar pas tahiyat baca tahiyat, karena itu termasuk rukun qauli. Aku males baca subhana rabbiyal a'la umpama nih, sah. Jadi jangan kita memberat-beratkan diri, sah. Cuman kalau pahala ya itu namanya orang kerja mah enggak ya, kebanyakan orang yang kerja. Anggap aja kita baca subhanallah itu kerja. Diem aja kan nggak kerja, diem aja ya. Kalau ngomongin sah, cuman masalah pahala urusan Allah. Jadi kita ngomongin sama enggaknya, jadi jangan menjustik sholat cepet banget asal dia masih tumakninah, sah, masih tumak. Cuman kalau terlalu cepet jangan jadi imam. Kenapa? Makmumnya nggak tumakninah, jadinya akan ngejar makmum, wing. Imamnya malah dapat, makmumnya kagak. Makanya di sini terawihnya itu termasuk bagus, sudah 11 nggak apa-apa. Yang penting tumakninahnya dapat, surat-suratannya juga dapat. Itu. Tapi ada masjid itu yang keras Pak peraturannya itu, karena sholat Traweh Ramadan itu cuman setahun sekali, mbok ya jangan kebut-kebut. Ada yang gitu. Jadi baca juga jangan terlalu panjang, tapi juga jangan kebut karena cuman setahun sekali. Itu pun termasuk qiyamul lail sayang. Ada yang gitu, ya nggak apa-apa, bagus itu kok. Nah, khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan berarti lama. Ini mohon maaf juga. Khusyuk itu bukan berarti lama. Khusyuk itu hudurul qalbi, datangnya hati ketika sholat. Sampean lama sholat tapi pikirannya ngelantur ya, pikirannya mah hatinya kemana-mana, ya nggak khusyuk. Khusyuk itu nggak harus lama. Yang penting hatinya hadir, baca Fatihah hadir, Bismillahirrahmanirrahim, hatinya bisa ngertiin, kalau enggak ikut ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa ngertiin diartiin tuh dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mulutnya ngucap lagi, hatinya ngertiin. Itu insya Allah mendatangkan kekhusyuan. Nah, khusyuk itu datang
ketika kita benar-benar konsentrasi dalam sholat. Karena sholat itu godaannya banyak banget. Apalagi yang tua badannya agak gede gendut, ya itu biasanya mamang tuh sini ragu kayak di pantatnya pletis gitu, kentut apa bukan ya. Bener, yang tua kadang percit kencing apa bukan, bener nggak itu yang bapak-bapak itu ngerasain nggak? Ada itu godaan itu. Ada yang mengatakan para kiai itu udahlah anggap aja itu godaan jadi setan. Karena kentut itu ada cirinya. Satu, sesuatu itu keluar benar dari perut itu sudah terasa kalau mau kentut. Kalau tiba-tiba di ujung pantat itu kan, kalau orang gendut kan, mohon maaf nih kepleknya sedikit mables gitu kan, angin yang kecepit cuman di pantat itu bukan kentut. Kalau kentut itu dari dalam. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu ada bau. Pletis memang nggak ada, suaranya duit nggak ada, tapi pas nggak lama bau kentut. Nah itu ciri. Makanya kalau kelas, kalau anak muda-muda, anak kecil-kecil mah jarang Pak, udah tua ini. Saya termasuk kalau duduk itu kayak ada sesuatu yang di pantat mah pletis gitu. Saya mantepin aja, anggur sholat gitu mesti kok. Asal sholat gitu saya mantepin, itu bukan kentut, karena memang saya nggak terasa mau kentut. Tiba-tiba pas duduk ini pletis ini, buka ini. Itu kata guru saya itu setan godain itu. Kata guru saya gitu. Wal maqalatu tsalitsatu, udah ganti makalah nih. Makalah yang ketiga, qala Umar radhiyallahu an. Setelah berkata siapa sahabat Umar khalifah yang keberapa? Pak? Yang kedua. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab. Man, barang siapa taraka fudulul kalami, barang siapa yang meninggalkan ngomong banyak ngomong, nah gitu aja lah. Muniha, maka diberi siapa man al hikmata, hikmah. Barang siapa yang bisa meninggalkan banyak ngedebus, kalau orang Jawa bilang ngobrol yang nggak ada gunanya, ngalor ngidul, bisa ninggalin, maka Allah kasih hikmah, dikasih hikmah. Makanya kita tinggalin tuh banyak ngomong tapi susah ya. Kayak saya seneng ngobrol, ninggalin ini susah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol la tadkhulu halawatul iman, tidak akan masuk manisnya iman ke siapa? Qalbamri'in, kepada hatinya seseorang, hatta yatruka ba'dul hadithi, sehingga orang tadi meninggalkan sebagian dari omong-omongan, khaufal kadhibi, karena takut goroh bohong, wa ingkana, walaupun ada apa omongan itu sodikon bener, walaupun omongannya cuma bener, cuma terlalu banyak ngomong, itu lebih baik ditinggalkan. Kalau ngomong seperlunya saja. Ini hikmahnya ngomong. Cuman kelas saya jujur aja susah. Kalau udah ngumpul ya tetap aja banyak ngomong. Yang bagus ya nggak banyak ngomong, karena manisnya iman itu akan masuk ke dalam hati seseorang kalau orang tadi meninggalkan banyak ngoceh, banyak ngedeblus, banyak ngomong. Nah ini susah nih. Kalau orang yang pendiam itu dapat itu. Tapi pendiam juga salah kalau terlalu diem ya. Disapa orang diem ya salah. Ketemu orang jebubuk, nggak mau senyum, nggak mau negor, itu juga salah. Yang dimaksud di sini itu banyak ngomong itu orangnya bagus, biasa ketemu siapa, tapi nggak banyak ngomong, kecuali omongan yang seperlunya saja.
Walaupun omongan itu ternyata banyak benernya, tapi kalau terlalu banyak tolong tinggalin. Ambil aja sedikit aja. Jangan terlalu banyak-banyak, takut salah. Wa yatruku ba'dal mirai, dan meninggalkan siapa orang ba'dal mirai, sebagian dari ngengkel ngeyel. Wa ingkana muhiqqan, walaupun yang diengelin ngeyel tuh, yang diengeli itu perkara yang bener. Itu biasanya perdebatan tuh. Udahlah, makanya jangan terlalu, kalau sudah kita debat, diskusi ya, udah diajukan dalil ya, orangnya nggak mau nerima juga, wah tinggal ya wis lah, kowe kan karepmu kayak begitu ya wis gitu. Jangan terus wah kamu ini jadi berantem. Makanya di sini kata baginda Rasul nih, kata baginda Rasul, tinggalkan seseorang itu dari sebagian ngeyel. Udahlah, walaupun ngeyelmu itu bener, tapi tinggalinlah kalau sudah dikasih tahu masih nggak ngerti-ngerti juga. Udah. Karena kalau ngeyel sama ngeyel apa dadine? Ada orang ngeyel, ketemu sama orang ngeyel, jadinya apa, Pak? Gelut. Berantem. Makanya hadisnya nyuruhnya udah ninggalin aja. Kasih tahu sekali, udah kasih dalil masih nggak masuk juga, ya wis, udah, ya wis lah, lana a'maluna walakum a'malukum. Ini yuk yang lakukan. Kamu kalau mau melakukan ya lakukanlah menurut keyakinan dan dalil kamu. Udah selesai. Kalau kita harus ngikutin, enggak bisa. Namanya setiap orang itu punya pemahaman dan pemikiran masing-masing. Nah, ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak. Wah, tetap enggak boleh. Udah terserahlah gitu. Contohnya gitu. Rawahud Dailami, telah meriwayatkan siapa? Imam Dailami. Waman, dan siapa orangnya taraka fudulan nadri, meninggalkan banyak melotot-melotot, banyak melihat sesuatu yang nggak berguna lah. Nah, sekarang sesuatu yang tidak berguna banyak kan tuh lihat di mana, Pak? HP. Sekarang bukan cuma HP, Pak, mau TV sekarang bikin YouTube juga bisa kan? bukan ya HP sekarang. Sekarang ke TV aja sekarang udah channel YouTube, mau buka apa aja ada di situ. Mau yang hot, mau yang dakwah, mau yang nyanyi, mau yang qasidahan, ada semua udah. Nah, kita tinggalkan kebanyakan lihat fudul itu artinya berlebih-lebihan tuh fudul namanya. Melihat boleh, tapi berlebih-lebihan melihat itu ya nggak boleh. Fudul. Muniha. Kalau ini beda sedikit di bahasa Arab tuh. Muni'a dicegah, muniha dikasih. Kita ngucap sedikit aja, artinya sudah jauh. Muni'a ini itu artinya dicegah. Tulisannya bahasa Arab hama'ain kalau digandeng mirip loh. Muniha diberi, muni'a dicegah. Muniha, maka diberi siapa orang yang meninggalkan fudulun nadri tadi, khusu'al qalbi, khusuknya hati. Jadi orang kalau bisa ninggalin banyak melotot-melotot, apalagi melotot perkara yang tidak dihalalkan, maka orang tadi akan dikasih hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk itu apa? Boleh dibilang mudah konsentrasi. Kalau orang konsentrasi itu biasanya fokus. Nah, kalau orang yang banyak melotot-melotot karena banyak maksiat akan cepat mendatangkan lupa.
Jadi semedi gampang kok ngilangin apalan itu. Ijazah ngilangin apalan. Ngilangin apalan itu salah satunya, ini paling besar. Salah satunya yang paling besar itu berbuat maksiat. Sampean berbuat maksiat, sampean punya apalan ini ya, agama ya, itu cepet banget hilangnya. Bener. Sehingga Imam Syafi'i yang secerdas itu pernah laporan sama gurunya. Da'autu ila waqi'in su'al hifdi. Da'autu itu laporan, curhat saya ila waqi'in kepada guru saya namanya Kiai Waqi'. Su'al hifdi, susah banget ngapalin. Padahal Imam Syafi'i itu sekali lihat hafal. Itu pernah laporan guru, ya guru, saya kok susah banget ngapalin apa ya. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi, kata Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, Syafi'i, kalau kamu mau apalannya cepet, apalanmu nggak hilang-hilang, maka tinggalkan kemaksiatan. Kalau kamu maksiat sekali, apalanmu luntur satu, maksiat lagi luntur lagi, maksiat lagi luntur. Laka kita ini maksiat terus, makanya alam taroka aja kadang lupa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mau alam ya jelek lupa. Alam taro kaifa susah. Kenapa kok kita sering lupa? Ternyata kalau diteliti-teliti kita ini banyak maksiat. Apalagi ayat yang bulat tuh ya, ayat bulat itu, surat yang bulat tuh Al-Kafirun itu bulat tuh. Kalau salah sedikit balik terus itu nggak ketemu-temu tuh. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun, apal gampang. La a'budu ma ta'budun masih. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kembali lagi. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum, mulut itu. Kalau lagi blank nggak ketemu, lagi blank itu salah bisa kok. Wala antum abiduna ma a'bud, hilang tuh. Padahal cuma dikit doang nambahnya. Lakum dinukum waliyadin, tapi bisa bulat itu. Kita ini kelas kita sering lupa. Gampang lupa. Inna a'tayna bisa. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Cuman 3 ayat. Yang terakhir kan innasya ni'akahwal abtar, tapi karena lupa kembali lagi tuh inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Padahal cuman innasya. Kalau Allah kasih blank ngeblank, yang bikin ngeblank apa? Kalau diteliti-teliti karena kita banyak maksiat, Pak. Banyak berbuat dosa. Yang kita itu merasa kadang dosa itu kecil dianggap enggak dosa. Itu loh kadang. Wa min alamatil khusyu'i, dan sebagian dari tanda-tanda khusyuk, annal abda, sesungguhnya hamba, idza wudiba, ketika dibikin marah, wudiba itu dimarahi, au khulifa, atau disulayani, itu berbeda pendapat, disulayani, dikhianati, au rudda, atau ditolak, alaihi, atas abad, istakbala dzalika bil qabul, maka orang tadi tetap menerima. Udah santai aja. Oh, ini kan susah nih. Itu alamatnya khusyuk tuh, Pak. Kita kalau kita di hudiba, diomel-omeli, kita kira balas ngomel nggak mungkin kita diem. Kadang kita salah aja balas lebih galak. Au khulifa, apalagi disulayani itu berbeda pendapat, itu di apa ya?
boleh dibilang kayak dikhianati. Wah itu marah-marah kita. Auruda atau ditolak. Orang tadi kalau khusyuk, hatinya khusyuk, santai dia. Istakbala dzalika, semua itu diterima bil qabuli dengan penerimaan. Diterima hatinya. Udah siap wis lah. Dia ngomel-ngomel ya. itu susah itu Pak nyari orang kayak gitu. Ya. Padahal dia seperti bener aku. Siap. Itu susah. Makanya saya terangkan ini memang ke kitab hati ini ngomongin tentang hati itu susah. Kenapa kita bahas ini supaya paling tidaklah kita ada sedikit sentuhan ya. Kalau tentang fikih kan syariat, tata cara ibadah banyak perselisihan, banyak perbedaan khilafiyah. Nah, sholat itu banyak khilafiyah Pak. Jadi kalau punya pemahaman satu jangan merasa itu yang paling betul, jangan. Karena orang lain juga ada dalil yang mengarah ke situ. Contoh sholat ya, tahiyat aja nih tahiyat itu ada yang lurus, ada yang gini ini lempeng, ada yang ditekuk sedikit gerak tapi dikit doang tik ya, taharok itu cuma gerak sedikit. Ada yang taharok itu diputer-puter ya, ada ya itu udah biarin aja neng gitu, sudah biarin, nggak usah sampai ribet di belakang, nggak usah, apalagi sampean pas sholat ditangkap tangannya, bikin gua nggak konsentrasi aja, ya malah batal sampean, udah biarin aja, nggak usah diributin, karena ini khilafiyah, nggak apa-apa. Seandainya diukur secara fikih aja, gerakan satu jari itu tidak membatalkan sholat. Gerakan satu anggota jari doang gerak itu nggak membatalkan. Yang membatalkan indah Syafi'i itu dua atau lebih, dan gerakannya lebih dari 3 gerakan. Kalau cuma satu nggak apa-apa. Sampai ke gatel nih, garuknya lama tapi cuma jari satu gini doang, nggak apa-apa, cuma satu ya. Tapi kalau sampean gini-gini itu indah madhab Syafi'i batal. Itu juga khilafiyah, madhab lain ada yang mengatakan nggak apa-apa. Makanya kalau fikih jangan terlalu ngotot ya, karena memang banyak khilafiyah. Makanya kita lihat sholatnya orang itu sekarang inilah banyak yang macam-macam, udahlah mungkin itu betul menurut dia. Itu loh, udah enggak loh. Pasti betul saya. Jangan sehingga berantem, jangan. Udahlah. Waman dan siapa orang taroka yang ninggalin siapa manfudulat to'ami, makan berlebihan, gitu aja lah. Orang ini bisa ninggalin makan berlebihan, wis wareg ya, digenjot lagi, itu namanya berlebihan. Sampean bisa ninggalin itu muniha, maka sampean dikasih ladzatal ibadati, lezatnya ibadah. Sampean bisa lihat, sampean puasa, sholat, ya puasa itu sholat, ama sampean kekenyangan sholat, kira-kira khusyuk mana? Pas puasa kan lapar lah, jangan bilang kenyang, bukan lapar banget, biasa-biasa perutnya. Ama orang yang kekenyangan, sholatnya khusyuk mana? Kalau yang kekenyangan itu luar biasa Pak, ora nyaman kabeh baca Fatihah yo ngos-ngosan. Makanya fudhulut ta'am itu enggak boleh, bukan berarti tingkatannya sampai haram, enggak. Tapi kalau sampai membuat mangdorot sampai haram, sampai mutah ya, makan kekenyangan sampai perutnya sakit, lalu di kampung dikerok pakai centong, itu dosa, itu udah, itu berlebihan banget. Itu sudah kekenyangan melebihi batas itu. Ya, kenyang. Fudhulut ta'am, jadi makan kekenyangan itu nggak boleh, intinya gitu. Terus gimana? Sedang-sedang aja. Tapi kelaparan ya, ada yang dimakan sampai kelaparan gitu, mau tirakat kelaparan banget juga nggak boleh kalau memang waktunya buka. Mau sampean sok-sokan gitu ya, sok-sokan.
puasa, oke ya, sudah sampai maghrib dengar adzan cuma minum doang, gelegek, batalin. Terus habis itu nggak makan gitu, ya malah jadi dosa kalau sakit. Aduh sakit, kenapa belum makan? Kenapa nggak makan? Aku takut fudulu to'am. Salah itu, mengartikan fudulu to'am nggak gitu. Makan kebablasan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man sabara alal kuti, barang siapa yang sabar atas makanan-makanan yang keras. Makanan keras itu maksudnya makanan yang kurang lezat. Asadidi yang banget, sobron dengan sabar beneran, jamilan yang bagus, askanahullahu minal firdausi, maka Allah akan menempatkan orang tadi minal firdausi, dari surga firdaus, haitsu sa'a, di mana dia mau bersinggah terserah. Jadi orang yang memakan perkara, sabar makan perkara-perkara yang seadanya lah, saya bilang seadanya sabar gitu ya. Itu orang tadi suruh milih di firdaus mau tempat tinggal di mana. Kalau makanan keras kan ntar biji salak, ya enggak, bukan gitu tuh. Makanan di sini tuh maksudnya sederhana, memang adanya makanan itu. Nasi yang kelasnya seliter, sekarang mahal loh beras itu. Yang sekarang mungkin yang jelek itu 10-an ya. Sabar, memang duitnya mampunya duit segitu, sabar, nggak ngomel-ngomeli istri, ya udah apa adanya dimakan dan tidak fudul, tidak berlebih-lebihan. Sabar di sini maksudnya apa? Ikhlas ya. Sabar itu menerimanya dengan ikhlas, maka orang tadi dipersilahkan mau masuk surga firdaus di tempat mana, pojok sana, tengah, nah, terserah. Itu. Demikian, mungkin ada pertanyaan. Masih ada berapa menit, Tuan? Hah? Ada 13 menit lagi. Ntar kalau saya bablasin dikira nggak ada waktu untuk diskusi. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Sholat khusyuk ataupun sah atau tidak. Kalau kita kembalikan kepada perintah sholat itu sendiri, bahwa kita harus bisa mengutamakan atau mengambil fadilat sholatnya kita. Jadi kalau sholat itu cepat, sepertinya justru meninggalkan fadilat sholat. Jadi gimana untuk ini sholat cepat-cepat selesai, tetapi dalam hitungan kita sudah sah, tapi dengan agak lama kita mengutamakan dengan sunah-sunah yang kita baca gitu. Ya, kalau utamanya jelas bagus yang merawat semua kesunahan. Tadi kan saya menjelaskan tentang sah dan enggaknya doang. Jadi tidak menjelaskan tentang utama mana gitu ya. Kalau utamanya jelas utama yang lengkap. Kabiro dibaca iftitah ya. Fatihah lengkap. Surat-suratan juga ngambil yang sedang. Terus rukuknya benar-benar rukuk baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, diulang lagi 3 kali, jelas utama itu. Cuman saya tadi nerangkan bahwa sholat itu kalau cuman menggugurkan kewajiban, yang penting nganggep sah doang, itu sholat yang penting ada tumuk ninahnya, terus rukun qaulinya, fatihahnya dibaca, udah itu sah. Kalau ngomongin utama, ya jelas utama yang sempurna. Kalau utama yang sempurna kalau bisa. Tapi kan kadang kita, Pak, mohon maaf nih, waktunya keburu-buru, mohon maaf nih, istri sudah nungguin mau kondangan ya, atau mau bepergi, kita biasanya baca subhana rabbiyal azimi 3 kali, kadang kita cukup sekali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu, itu udah sah gitu. Kalau kita 3 kali, ya itu utama. Itu kan karena diburu-buru. Nah, kadang kita gini, kita tuh
tabrakan dengan kebutuhan, Pak. Kadang loh, ya enggak setiap sholat enggak, kadang. Saya sholat duha itu yang sering itu. Waktunya lupa, udah mepet, belum belanja, yang penting gugurin ada. Saya enggak ninggalin sholat duha. Artinya sholat duha 2 rakaat dengan cepet tadi. Nah, yang penting kalau kan gini, sesuatu itu kalau sudah pernah ditinggalin, Pak, sesuatu apapun ya kebaikan itu entar ninggalin yang kedua dan ketiga sudah dianggap biasa. Makanya kalau punya kebaikan ya yang sudah istiqomah, bukan memberat-beratkan, usahain jaga aja terus. Orang nih udah biasa sholat tahajud ya, udah walaupun cuma 2 rakaat usahain, karena kalau sampean ninggalin tuh tahajud malam ini, besok lagi ninggalin lagi, besoknya lagi ninggalin lagi, udah biasa, akhirnya nggak sholat. Walaupun tadi sifatnya nggak sempurna itu dalam arti sholatnya sempurna tapi tidak sesempurna dengan mengulang-ulang 3 kali tadi, sehingga khusyuk banget ya, aturannya tepat banget. Walaupun nggak gitu tapi jangan sampai ditinggalkan. Walaupun cuman tadi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd Allahu akbar, itu sudah sah. Boleh. Kalau pahalanya banyakkan mana yang dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana, ya jelas banyakkan yang itu 3 kali yang melawan 1. ya Pak ya. Yang lain mungkin? Ya. Yang mana dulu? Gimana Pak? Aku nggak paham, nggak dengar. Oh ya. Oke ya, terima kasih. Jadi dalam kitab fikih Syafi'iyah, ketika kita sholat ada makanan yang nyelip di mulut, sering nggak? Tadi pas ngaji di tempat Pak Darsono sedikit nyinggung tadi aku. Kadang kita sholat itu pas mau berangkat sholat udah gosok gigi tuh Pak. Itu nggak kena itu yang nyelip itu. Tapi herannya kita pas sholat Allahu Akbar baru baca Fatihah grogol gitu ya. Jatuh kotak-katik. Itu bagaimana? Buang Pak. Cara buangnya gimana? Ludahkan ke samping kiri kita, dan itu usahain kalau bisa kena baju kita sendiri. Ya. Jangan gitu, jangan. Yang ini aja gitu. Kalau umpama nggak kena nih Pak, masih bisa digiring pakai lidah, taruh di bibir. Kemudian pakai tangan kita ambil. Bisa nggak? Taruh di bibir aja, kita ambil, udah aman. Kalau ditelen, sampean bisa ngambil kok niat ditelen batal sholatnya. Kalau ada kemampuan untuk ngambil tadi di pinggir masih bisa dibuang, tapi sampean ada sayang nih daging rendang lagi baru makan, terus sampean telen, maka batal sholatnya. Kalau niat ditelan, tapi kalau sudah kita usahain itu digiring kanan, digiring kiri kan, ditahan, nggak bisa, dikeluarin nggak bisa, ketelen, nah beda ya. Kalau ketelen itu sebagian ulama memperbolehkan, kan memang sudah nggak bisa ketolong lagi, gitu. Kalau dahak, kan dahak kerja kan apa iya mungkin. Ini aku kemarin, aku yang pusing ini Pak dahak ini. Jujur, dahak itu paling pusing saya. Karena sesuatu kemarin itu saya dapat keterangan dalam kitab Bajuri, sesuatu yang keluar sudah melalui tenggorokan dari dalam, melalui tenggorokan berarti sudah di lidah dalam, bisa dikeluarin. Kok kita telan itu batalin puasa dan membatalkan sholat. Ini yang saya pusing nih aku. Jujur aku, saya sendiri juga pusing itu. Cara buangnya gimana itu? Aku jujur ini, aku sendiri solusinya belum ketemu. Karena kalimatnya barang siapa yang
sesuatu keluar dari dalam, ya, dari dalam keluar sudah di daerah mulut lah. Nah, itu kok kita nggak buang, terus kita telen, ya, maka batal puasa kita, sekaligus kalau kita ini sholat kita batal, menggugurkan jadinya sholat. Kan aku susah itu kadang. Tapi kalau masih di tenggorokan dalam nggak apa-apa Pak. Kayak sampai yang ini, mohon maaf nih, yang sering itu kan, itu nggak apa-apa. Yang enggak itu loh, mohon maaf nih, wahing, hejgrek, itu kan keluar udah di sini tuh, udah terasa di lidah tuh, kleler. Tuh Pak, aku juga susah kalau ditanya gitu. Cuman ada garis tadi, sesuatu yang sudah keluar masuk ke daerah mulut, sudah terasa di lidah, itu ya dikeluarin. Caranya gimana? Usahain lah darurat ke baju kita. Tapi jangan di depan, gitu, orang lain ya kasihan. Jijik juga. Tuh ya Pak ya. Mohon maaf Pak Mukhtar, tanyaan bareng jadi aku nggak bisa jawab satu. Pak, paham Pak? Istimbatnya gitu, paham Pak? Iya, betul. Jadi yang membatalkan puasa dan membatalkan sholat makan itu nggak harus makan, gitu nggak. Sesuatu yang jatuh dari gigi, dari mulut kita yang ketinggalan tadi itu sudah termasuk dinamakan makan. Atau sesuatu yang masuk sampean wudhu nih, mohon maaf nih, wudhu pas sholat netes masuk ke dalam, terus sampean telen, itu juga termasuk minum. Itu ya Pak ya. Tuh, berapa menit lagi Pak? Habis. Ya, demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya tadi aku yang paling terakhir, yang berat saya juga pertanyaan Pak Kasno tadi, itu memang garisnya gitu Pak. Makanya bagi bapak-bapak yang kalau berdahak kepingin buang, jangan diludahin ke depan. Kalau buang tadi yang nyelip-nyelip, kalau memang bisa dibuang-buang, kalau nggak mengganggu tetangganya. Kadang kan teman kecil nggak kelihatan tuh. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang agak gede, kira-kira orang lain jijik, ya jangan, tahan aja. Tapi kalau tadi riak tadi bisa kita tahan sampai selesai salam, nggak apa-apa Pak. Kalau bisa kita tahan, pas kebetulan wahingnya pas mendekati tahiyat, mati bisa itu. Tapi kalau baru rakaat pertama, itu berat itu. Ya, demikianlah dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada keterangan-keterangan saya yang salah, itu murni dari kami pribadi. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, paling tidak setiap apa yang saya sampaikan, insya Allah berdasarkan keterangan para kiai, para ulama, dan berdasarkan kitab yang pernah saya baca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.